semuanya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan belajar kita dalam pelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Ya, materi kita akan masih menyambung tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Namun sebelum itu, seperti biasa, kegiatan awal kita dengan mengawali bersama-sama membaca doa. Ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen kelas ini ya. Kelas 4B, betul? Oke. Ananda. Oke, Ananda Afrizal Arya Dani Suara. Ananda Aisyah Khairunisa Fauzi. Apa keterangannya? Sakit, izin? Oh, berarti izin. Kemudian Aisyah Ratu Anggriawan Hadiroh. Oke, kemudian Alika Khayyara Pradipta Hadiroh ya. Elan hadir. Kemudian Fransli hadir. Ananda Gilbi Zahdan hadir. Ananda Hammam Ibrahim. Baik, yang lainnya di skip ya. Hadir semua berarti hanya Aisyah Fauzi saja yang tidak masuk ya. Baik, anak-anak semuanya, minggu kemarin kita sudah menonton video tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam dan juga kisah dari pemuda yang bernama Qorun. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, perlu kalian ketahui bahwa tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kedua adalah siswa dapat mengaplikasi. Jadi mengaplikasi itu menerapkan pelajaran apa yang dapat diambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam berupa project ya, berupa project. Baik, anak-anak semuanya perhatikan. Bapak akan bertanya. Yang pertama, siapa Nabi Ayub dan apa yang kita ketahui tentang kisahnya? Ada yang bisa menjawab? Oke, Mima, maju ke depan, bawa catatannya. Silakan. Nabi Ayub adalah nabi dan rasul. Dari 25 nabi wajib kita imani. Nabi Ayub memiliki kesabaran yang luar biasa ketika diberikan ujian dari Allah. Oke, betul ya, luar biasa. Terima kasih. Ada tambahan dari yang lain? Cukup? Baik, pertanyaan nomor 2. Bagaimana Nabi Ayub itu menunjukkan kesabaran, ketabahan yang untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Oke, Alika, silakan maju. Oke, luar biasa. Terima kasih. Ada tambahan? Abi Bara, silakan dari situ saja. Selain itu, Nabi Ayub merasa khawatir sakitnya itu mengganggu ibadahnya kepada Allah. Masya Allah ya. Dalam keadaan sakitnya, Nabi Ayub ini masih memikirkan untuk selalu beribadah kepada Allah, sehingga beliau itu yang beliau khawatirkan itu bukan kondisi sakitnya sehingga tidak sembuh, tapi sakitnya itu khawatir mengganggu apa? Tadi kata Abiwara, mengganggu ibadahnya kepada Allah. Luar biasa ya. Berikutnya pertanyaan terakhir. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Oke, Hafizah. Sabar dan bertawakal. Sabar dan bertawakal. Oke, ada tambahan?
Gilby, silakan. Maju ke depan, nak. Pertama, bersabar. Kedua, bertawakal atau menyerahkan semua kepada Allah. Ketiga, beribadah meskipun dalam keadaan sulit. Oke, tepuk tangan buat anak-anak semuanya yang sudah hadir. Baik, anak-anak semuanya. Selanjutnya adalah kita akan mendiskusikan. Jadi tiap-tiap kelompok akan berdiskusi. Ya, Bapak akan berikan tugas, yaitu tugas kalian. Setiap kelompok berdiskusi mengenai apa yang mereka atau yang kalian ketahui tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian buatkan poster. Ya, buatkan poster bagaimana cara mengaplikasikan atau pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak berikan waktu 15 menit untuk tiap-tiap kelompok berdiskusi. Silakan dimulai. Ya, satu kelompok ini kelompok C, kelompok B, kelompok A, kelompok D, kelompok E. Silakan berdiskusi. Di sini aja, Kursi, Pak. Ya, di kursi. Ya, ini juga sama. Baik, sisa waktu tinggal 5 menit lagi. Ayo, kelompok diskusi. Bisa hadapnya bisa. Kak Priza boleh berkumpul, Kak Priza. Elang, Zahra. Ya, waktu habis. Baik, akan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Anak-anak semuanya, perhatikan. Kita akan panggil tiap-tiap kelompok untuk maju ke depan. Ya. Atau perwakilan saja, bagaimana, anak? Perwakilan. Oke, perwakilan ya. Baik, kita mulai dari kelompoknya Hamam. Silakan Hamam maju ke depan. Ya, silakan Hamam maju ke depan. Nanti setelah Hamam ada kelompok Aisyah maju ke depan. Mutia Aisyah. Baik, anak-anak. Nah, silakan tunjukkan ke kamera terlebih dahulu, maju ke kamera terus. Nah, itu gambar apa? Gambar orang lagi sholat. Ya, ada gambar orang yang sedang sholat atau sedang berdoa. Baik, anak-anak semuanya perhatikan. Tunjukkan ke teman-temanmu. Ini adalah cara atau penerapan dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Di antaranya adalah ketika seseorang diberikan ujian, kita harus berdoa. Silakan baca keterangannya apa. Kisah Nabi Ayub adalah teladan yang kuat dalam kesabaran dan ketambahan berikut. Beberapa implementasi nilai-nilai kemudahan kehidupan sehari-hari. Berdoa dan memohon pertolongan seperti Nabi Ayub selalu berdoa kepada Tuhan. Dalam keadaan sulit, doa bisa menjadi sumber kekuatan dan ketenangan batin. Oke, ini tepuk tangan buat Hamam. Tadi Hamam mengatakan bahwa dalam keadaan sulit pun kita harus berdoa, karena dalam keadaan sulit Allah akan menolong hambanya yang berdoa. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Hamam. Selanjutnya kelompok dari Mutia Aisyah, silakan maju. Mutia, kelompok Mutia maju. Ayo maju. Silakan beri gambarnya. Itu ada gambar apa? Orang lagi menolong. Ya, ada orang yang sedang menolong. Baik, silakan berikan penjelasannya. Oke, perhatikan. Ketika kita sendiri mengalami kesulitan, jangan lupa untuk membantu orang lain yang juga sedang berjuang. Empati bisa memperkuat rasa sabar kita. Oke, jadi ini apa? Jadi keterangannya adalah mendukung orang
lain. Terima kasih, tepuk tangan buat Mutia. Salah satu contoh dari penerapan kisah Nabi Ayub adalah apa? Tadi kata Mutia Aisyah dengan kelompoknya mengatakan bahwa rasa empati, menolong orang lain juga bagian daripada implementasi kisah sabar dari Nabi Ayub alaihissalam. Dimana ketika seseorang punya masalah, maka perlu adanya orang yang peduli. Ada orang yang peduli, menanyakan minimal sedang ada masalah apa, cerita dong sama saya, barangkali saya bisa menolong. Kalaupun tidak, minimalnya dapat sedikit meredam rasa cemas, rasa sedih yang dialami oleh teman kita. Luar biasa, tepuk tangan buat Mutia. Selanjutnya kelompok dari kelompok sibil, silakan maju. Maju sibil. Oke. Coba lihat ini gambar apa? Gambar merefleksi diri. Silakan tunjukkan gambar posternya. Ya, ada gambar orang yang sedang memegang kepalanya sembari apa? Refleksi. Refleksi itu apa? Introspeksi atau mengoreksi diri. Silakan. Tunjukkan kepada teman-teman foto atau gambar poster yang dibuat dari kelompok lain. Ini adalah gambar orang yang sedang merenung. Ya, silakan baca. Refleksi diri. Oke, ya, terima kasih, tepuk tangan buat Anda sibil dan teman-teman. Nah, kelompok sibil mengatakan bahwa salah satu implementasi dari kisah Nabi Ayub alaihissalam adalah dengan cara merenung, merefleksikan apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian biasanya ketika seseorang sedang merenung, sedang memikirkan apa yang telah terjadi, akan muncul solusi atau jalan keluar. Apalagi merenungnya melibatkan Allah sembari berzikir. Oke, tepuk tangan buat sibil dan teman-teman. Selanjutnya masih ada berapa kelompok lagi yang belum maju? Oke, Aisyah dulu, yuk Aisyah Ratu maju ke depan. Kelompok Aisyah Ratu. Ya, silakan gambarnya apa? Gambar orang yang sedang mendengarkan musik dengan alat apa? Alat bantu apa? Earphone, ya. Oke. Silakan beri penjelasannya. Menghadapi ujian. Oke, tepuk tangan buat Aisyah Ratu. Jadi Aisyah Ratu itu menggambar atau membuat poster dengan gambar orang yang sedang mendengarkan musik. Salah satu cara menenangkan hati, menenangkan diri kita adalah dengan mendengarkan instrumen atau musik yang membuat hati atau mood kita jadi baik, menjadi lebih tenang gitu. Apalagi kita dengarkannya ayat-ayat Al-Quran, ya, insya Allah kita akan merasa tenang. Berikutnya terakhir siapa? Kelompok Afrizal. Oh ya, siapa? Alim dulu ya. Ada dua kelompok lagi. Alim maju ke depan. Alim sama Yirmi. Alim sama Yirmi. Alim sama Yirmi. Oh bukan, Sasi belum maju. Oh berarti masih ada 3 kelompok lagi. Silakan. Ini gambar apa? Ya itu gambar berusaha dan berikhtiar. Silakan tunjukkan ke kamera. Baik, anak-anak semuanya, di situ Alim memilih gambar orang yang sedang menolong apa? Mendorong, membantu temannya yang sedang membawa beban. Nah, apa keterangannya? Berusaha dan berikhtiar. Apa keterangannya? Oke, tepuk tangan buat Alin ya, luar biasa. Terima kasih Alin dan kelompoknya. Jadi tadi Alin memilih gambar orang yang sedang membawa gerobak yang berisi barang, kemudian di belakangnya ada orang yang mendorong. Artinya di sini apa tadi keterangannya? Membantu. Alin, apa tadi keterangannya? Berusaha dan terus berikhtiar. Nabi Ayub alaihissalam jangan dikira ketika beliau diberikan sakit, ya, beliau diam saja. Beliau tetap berikhtiar, berusaha supaya sembuh dari sakit, tapi juga tidak mengeluh, ya.
ya. Luar biasanya Nabi Ayub alaihissalam itu di samping diberikan ujian, beliau berusaha untuk sembuh dan juga terus beribadah dan berdoa kepada Allah. Selanjutnya kelompok Sasi, silakan maju ke depan. Nanti setelah ini ada Rasya dan Afrizal ya. Terang? Hilmi juga. Nah, ini adalah gambar bersikap positif. Silakan tunjukkan ke kamera. Oke, anak-anak perhatikan gambar atau poster yang dibuat oleh Sasi. Tunjukkan ke temanmu. Ada gambar anak laki-laki yang sedang tersenyum sembari pose atau ekspresi sedang seperti mendapatkan ide. Silakan baca keterangannya. Dalam cek coba mendeteksi positif ini bisa membantu kita, tapi termotivasi dan kita Baik. Ya, silakan duduk. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Sasi ya. Oke, alhamdulillah beberapa poster yang sudah dibuat oleh anak-anak sudah disampaikan di depan kelas. Yang artinya anak-anak semuanya sudah memahami bagaimana cara mengimplementasi atau menerapkan sikap sabar dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Terima kasih anak-anak. Baik, anak-anak, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ya, kalian sudah mampu membuat proyek tentang poster penerapan kisah sabar dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Baik anak-anak, sebagai kegiatan penutup, Bapak akan minta untuk anak-anak semuanya meringkas dan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, oke. Nah, yang kedua, anak-anak refleksi untuk individu atau siswa. Siswa menuliskan refleksi atau menyimpulkan. Dari tadi tiap-tiap kelompok yang maju ke depan dibuat kesimpulannya. Jadi apa saja contoh atau penerapan yang perlu kita lakukan untuk menerapkan pengamalan sikap sabar dari Nabi Ayub alaihi salam ya. Terima kasih. Insyaallah minggu depan kita akan lanjut ke kisah Nabi Zulkifli dan kemudian lanjut kisah Nabi Musa alaihi salam ya. Demikian dari Papa untuk hari ini. Jangan lupa tugas terakhirnya adalah membuat kesimpulan ya. Nanti di buku tulis kalian dikumpulkan besok ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.